Berkas penting persiapan seleksi KIP kuliah di tahun 2024. Apa saja berkas yang perlu kalian siapkan karena pendaftaran KIP kuliah sudah semakin dekat ya, kira-kira semoga nanti di awal Februari jadwalnya sudah rilis dan teman-teman bisa melanjutkan proses pendaftaran KIP kuliah setelah tentunya menyelesaikan pendaftaran akun SNPMB ya teman-teman. Jadi setelah lulus SNBP, SNBT nantinya teman-teman tentu akan melakukan verifikasi data. Nah, ada banyak berkas penting yang perlu kalian tahu dan perlu kalian persiapkan. Tentu di samping untuk seleksi KIP kuliah juga untuk proses pendaftaran KIP kuliah yang akan dibuka sebentar lagi. Kalau kita melihat data-data yang diinputkan nanti di pendaftaran, tentu ada beberapa berkas yang perlu kalian upload dan beberapa data yang tentu harus dipastikan validitasnya. Nah, kalau kita merunut apa itu KIP kuliah, nanti kan akan ada proses seleksi ya. Jadi tidak serta-merta setelah kalian mendaftar secara online dengan alur yang benar, kemudian keterima di SNBP atau SNBT atau jalur lainnya, tidak serta-merta kalau lulus seleksi masuknya terus kemudian dapat KIP kuliah, kan tidak demikian konteksnya. Setelah keterima seleksi masuk perguruan tingginya, nanti proses seleksi KIP kuliah sebenarnya baru dimulai. Jadi di awal kalian melamar secara online, melamar itu kan harus benar ya, alurnya harus tahu dengan benar, step-stepnya tahu dengan benar, jangan ngawur gitu ya. Kemudian keterima di SNBP-nya, karena sudah melamar di SNBP KIP kuliahnya, lamarannya sudah ada di dokumennya perguruan tinggi, maka tahap selanjutnya perguruan tinggi akan memanggil kalian by data, berdasarkan data yang masuk setelah pendaftaran dengan benar, kemudian diwawancara. Jadi setelah kalian keterima di SNBP nanti diminta ngumpulkan berkas, kemudian diwawancara, kemudian ada survei kalau dikehendaki kampus, lalu baru ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah. Kalau pengalaman tahun kemarin, penetapan penerima KIP kuliah dibagi menjadi skema 1 yang dapat bantuan biaya hidup dan bantuan biaya pendidikan atau gratis UKT itu, gratis uang gedung segala macam itu. Sedangkan yang dapat skema 2 hanya gratis UKT dan uang gedung saja, tidak dapat subsidi bantuan biaya hidup. Nah, apa saja berkas yang perlu teman-teman persiapkan kan gitu untuk proses pendaftaran dan proses seleksi KIP kuliah. Jadi biasanya berkas yang diminta terutama ketika nanti keterima itu adalah kartu pendaftaran SNBP atau SNBT. Kalau keterimanya di SNBP ya kartu pendaftaran SNBP, kalau SNBT ya kartu pendaftaran SNBT, kalau mandiri ya mandiri. Kemudian nanti setelah kalian mendaftar dengan alur yang benar, final semua, sudah selesai pengisiannya, kalian juga akan mendapatkan kartu pendaftaran KIP kuliah dan formulir pendaftaran KIP kuliah. Jadi ada 2 yang kalian dapatkan dari websitenya KIP kuliah, yakni formulir pendaftaran dan kartu pendaftaran. Ini biasanya nanti juga diminta. Kemudian kartu tanda penduduk bagi yang sudah berusia 17 tahun. Teman-teman yang sudah 17 tahun silahkan bikin KTP, yang belum ya tentu tidak masalah, tidak pakai KTP gitu ya. Yang penting nanti melampirkan kartu keluarga. Kemudian juga biasanya nilai rapot yang dilegalisir, juga diminta. Ijazah atau surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus ini tentu untuk yang SNBP. Tapi nanti kalau yang SNBT dan seterusnya ijazah sudah terbit, maka ijazah, fotokopi ijazah yang dilegalisir. Surat keterangan lulus ini juga nanti digunakan untuk tes UTBK SNBT. Lalu surat keterangan penghasilan ayah, disebutkan pekerjaannya apa dan bisa minta ke desa kalau memang tidak punya slip gaji. Lalu surat keterangan penghasilan ibu, ya jadi kalau orang tuanya lengkap ya dilampirkan surat keterangan penghasilan ayah, surat keterangan penghasilan ibu. Kalau orang tuanya sudah tidak lengkap ya berarti salah satu.
gitu ya. Kemudian minimal melampirkan salah satu dari data berikut. Bisa KIP kalau punya, KKS kalau punya, PKH kalau punya, surat keterangan terdata di DTKS kalau terdata, atau kalau tidak punya ya pakai surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Jadi surat keterangan tidak mampu ini penting bagi yang tidak terdata di DTKS dan bukan penerima bansos lainnya yang ada bukti tanda kartunya. Kemudian diminta juga foto lengkap keluarga. Kan gitu. Kemudian foto rumah, di sini foto rumah biasanya ada yang minta lengkap, tampak depan, tampak belakang, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, kamar tidur pelamar kuliah, ada yang minta lengkap. Jadi dicetak gitu ya. Kemudian bukti pembayaran listrik atau pembelian token 1 bulan terakhir, atau surat keterangan dari desa bahwa listriknya menyambung dari tetangga atau memakai genset atau sumber lainnya ya. Jadi dibuktikan surat keterangan dari desa kalau nyambung, nyalur. Kalau nyalur dari tetangga berapa per bulannya kamu bayarnya kan gitu. Kalau yang pakai token gimana? Silahkan install PLN Mobile, rinciannya ada. Bulan ini kamu beli berapa puluh ribu, bulan ini kamu telah beli berapa puluh ribu, itu kan bisa ditotal. Kemudian SPPT PBB, surat pembayaran tagihan PBB, atau surat keterangan luas tanah dan bumi yang dimiliki dari desa, atau surat keterangan menumpang atau ngekos atau ngontrak. Yang numpang ya surat keterangan numpang, yang ngekos ya surat keterangan ngekos, yang ngontrak ya surat keterangan ngontrak dari desa atau kelurahan. Kemudian tagihan PDAM bagi yang tersambung di pipa air PDAM tentunya. Kemudian sertifikat prestasi bagi yang punya, ini penting juga, kalau yang punya dilampirkan bisa jadi pertimbangan. Oh ini anak pinter, ya udah kita prioritaskan kan. Kemudian surat pernyataan KIP kuliah sesuai dengan format yang dibuat oleh kampus masing-masing. Jadi ada surat pertanggungjawaban atau pernyataan di situ, salah satunya komitmen kalian untuk menyelesaikan perkuliahan sampai dengan masa studi yang diberikan KIP kuliah. Jadi ada komitmen, kemudian ada ketentuan IPK, taat pada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan NKRI dan lain sebagainya. Ini kita catat ada sekitar 17 ya, tapi ini persiapkan saja. Tentu tidak semua dipakai untuk proses pendaftaran. 17 ini biasanya diminta untuk nanti setelah keterima. Ya semoga kalian keterima gitu ya, sehingga bisa mengumpulkan 17 berkas ini untuk proses seleksi KIP kuliah di kampus kalian. Barangkali juga kadang diminta untuk nambahin tagihan pajak motor gitu, kendaraan motor. Misal kamu masukkan aset motor 1, berarti fotokopi pajak motornya berapa. Ada juga yang minta sedetail itu sekarang gitu ya. Atau mungkin diminta koordinatnya, koordinat rumahnya kan. Sekarang bisa saja seperti itu untuk meminimalisir ketidak tepat sasaran. Itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan berkas-berkas penting persiapan KIP kuliah 2024. Semoga yang belum punya datanya, terutama SKTM, ini sebentar lagi dipakai untuk pendaftaran KIP kuliah. Yang belum terdata di DTKS segera diurus. Sekian, semoga bermanfaat.